Itu ribut besar, saat itu ribut besar. Tapi kamu merasa nggak kamu nyesel? Enggak sih, prinsip kita mulai jadi jauh berbeda. Kamu mah ini selingkuh atau gimana? Nggak ngaku kan? Ya udah, kalau sampai aku dapat buktinya, aku bawa gila berarti nggak apa-apa ya. Awalnya kan emang mempertahankan untuk anak-anak kan. Mama sama papa tuh udah nggak bareng lagi. Terus kayak kenapa sih gitu aku. Yeay, balik lagi di Cherly Juno Show. Hari itu gue seneng banget ya, karena akhirnya bisa mendatangkan salah satu perempuan yang menurut gue tuh paling keren dan punya prinsip paling kuat yang pernah gue kenal. Dia itu pernah viral karena naik ojek ke pengadilan. Gila, itu keren banget, tau gak? Jadi kayak, kenapa? Ini urusan keluarga gue gitu. Dengan coolnya dia ada di atas ojek, pakai helm terus ngeng, wartawan mau nanya ngeng gitu. Kita mau ngobrol santai aja dari soal anak sampai gimana caranya dia bisa tetap waras di tengah hiruk pikuknya dunianya dia nih ya. Please welcome Dahlia Polan. Dahlia baby, kau apa kabar? Baik sekali. Udah baik ya? Gila. Baik dong, baik terus. Coba kalau tahun lalu gue tanya Dahlia Polan apa kabar? Ya gitulah kak, gitu. Sekarang baik sekali. Baik sekali. Oke, gimana nih keadaan kamu sekarang? Kita ngomong gak usah langsung sedih, tapi gue penasaran aja. How you doing gitu? Super fine. Baik-baik aja. Soalnya punya kehidupan baru kan sekarang. Kehidupan udah baru, lagi happy-happynya. Stay single. Stay single. Tapi not living to my mingle. life. Not to mingle, tapi kayak living my life, terus hanging out with friends, lagi seru-seruan. Nah, kamu tuh katanya kan sekarang udah tinggal di Bali ya? Gila, dulu tuh orang pernah bilang ya Dahlia, kalau misalkan kita ke Bali itu cuma buat liburan, kalau buat tinggal tuh nggak menyenangkan. Lah, nah how about you? Kenapa di saat lu akhirnya memilih untuk kayak ketika sudah berpisah, langsung Bali adalah pilihan? Oh enggak kok, Oh, enggak? aku tuh tinggal di Bali justru sebelum berpisah. Memang kita semua memang tinggal di Bali. Oh, Iya, so katanya yang aku dengar dari orang Bali adalah Bali choose you. Oh. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke Bali untuk pindah terus seminggu, 2 minggu nggak betah, dia pulang lagi ke kotanya, berarti kamu bukan pilihannya Bali. bukan pilihannya Bali. Iya. Dan aku udah mau 7 tahun di Bali. Gokil. Iya. Oh, luar biasa ya, happy banget. Jadi udah sahabatan ya sama nasi campur Bali. Betul. Ya, Bali Guli. Betul. Udah biasa banget ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini Dahlia Polan ini adalah salah satu artis yang filmnya cece pon-ponin banget. Anak-anak milenial tuh pasti tahu. Apa? Coba tebak. Apa sinetron yang fenomenal di tahun 2013 ya, 2014, ya. yang kalian tonton? Apa? 3, 2, 1, yes. Ganteng-ganteng harimau. Bukan ya. Ganteng-ganteng serigala. Dikit dong. Dulu karakter lu gimana? Coba. Kan ada gitunya kan? Setiap kali ada satu sih lu gini. Gitu kan? Iya ada. Iya kan? Ada Coba dong. Lihat dong ke kamera tapi sedikit. sekarang kalau digituin tuh cringe banget tau itu. Sedikit lah. Rindu tahu sama cringe itu yang bikin lu terkenal waktu itu. Iya sih. Coba sedikit. Coba Dahlia, ya. gitu. Dikit ya. Iya, 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan dong. Kata gue pemain di sana nggak boleh ada yang pakai behel kayak gue ya. Kalau nggak nanti nyangkut. Aduh sakit saya. Oke, kebetulan soalnya aku kenal teman-teman kamu juga ya. Ada Ricu, Prilly, Aliando. Ya. Dulu gimana sih awalnya kamu masuk ke dunia artis? Kalau dulu kan Cherry Bell, Cece kan kayak pakai audisi. Nah, lu tuh dengan lu yang sudah Indo sangat menjual sekali gitu loh di dunia kancah perfilman Indonesia atau sinetron gitu ya. Iya, Lu tuh iya. ngelewatin gak sih masa-masa casting? Ngelewatin. Cuma kan aku awalnya sebelumnya gadis sampul kan. Oh, Tor Monitor ketua, Betul. anggota ada gadis sampul ketua, gadis Iya. sampul ternyata. Gadis sampul Tahun? aku 2011. Terus puji Tuhannya dapat juara 1. Pantesan Terus? langsung dikontrak. Iya, jadi setelah itu casting nggak tahu, aduh emang dikasih kelancaran sama Tuhan, kayak beberapa kali casting langsung dikasih peran, ya sudah berlanjutlah gitu. Semulus itu ya perjalanannya ya. Puji Tuhan. Karena waktu gadis sampul berarti umurnya masih Gadis sampul aku umur berapa? 14 mungkin. 14 tahun. Iya.
Oh, abis itu langsung keganteng-ganteng segala, rezeki banget Iya, ya, iya, langsung iya. boom gitu ya. Tapi by the way, kita tuh penasaran banget deh. Sebenarnya kamu tuh kan Indo banget, bukan? Kamu campuran apa? Jawa Betawi? Bukan. Bukan dong. Apa? Jawa Amerika. Oh, Jawa Amrik, anak US. US bro. US bro, slate lead bro. Dahlia, tapi yang US tuh bokap atau nyokap? Bokap. Oh, bokap ya. Sekarang bokap Udah gak ada kan. nyokap masih Nyokap masih masih di ada ya Bandung. di Bandung sekarang, dan lu di Bali gitu. Nah, setelah despite of background lu Jawa US ya, setelah 10 tahun nih akhirnya kamu mengkagetkan dunia entertainment, karena yang kita tahu ya, kita kembali ke topik yang lagi masih diperbincangkan sama orang, padahal menurut lu kan kayak udah Ya lewat, sudah lah. iya udah 3 bulan nih gitu ya, tapi tetep lah ya, soal perceraian kamu kemarin, kamu keganggu nggak kalau aku nanya-nanya soal itu? Tidak. Enggak ya, chill aja ya. Chill. Nah, apa sih yang kamu sampaikan ke orang-orang kalau ditanya sama kamu, Dahlia, yang ditanya ke kamu misalkan kayak apa yang bikin kau cerai? Jawabanmu apa? Memang sudah tidak cocok. Tidak sehat. Udah nggak sehat. Udah nggak sehat. Udah nggak sehat. Karena memang sebenarnya kalau misalkan hubungan suami istri pula ya, kalau udah tidak harmonis, udah susah diperjuangkan. Iya, apalagi kita ada anak 3 kan. 3. Iya. Itu kalau kamu bilang nggak harmonis, aku pun bingung loh. Kau nggak harmonis, anakmu 3. Itu udah nikah berapa tahun? Nikah hampir 10 tahun. Nikah hampir 10 tahun. Iya. Di waktu-waktu terakhir ya, kamu ngerasain kayak mulai nggak cocok dan nggak harmonis. Iya, udah nggak harmonis. Awalnya kan emang mempertahankan untuk anak-anak kan. Tapi ternyata setelah aku banyak banyak berpikir, terus banyak berdoa juga sama Tuhan, justru anak-anak yang bikin aku memutuskan untuk oke, lebih baik sepertinya emang bisa. Justru anak-anak. Demi kewarasan anak-anak malah sebenarnya. Iya. Oke. Ternyata justru karena Dahlia itu memilih untuk berpisah karena memikirkan anak-anak. Tapi nggak harmonisnya kayak gimana nih? Misalkan kayak nggak harmonis gara-gara Fandi naro handuk di kamar tidur gitu. Apa nih nggak harmonisnya tuh apa? Kita tuh pasti penasaran banget, orang pengen lebih tahu sedikit mungkin yang bisa lu ceritakan gitu yang bikin barangkali bisa jadi kayak pelajaran juga buat orang gitu. Prinsip yang jauh, yang setelah awal-awal mungkin oke gitu. Yang tahun-tahun pertama kita jalanin masih baik-baik aja, tapi setelah 2 tahun 3 tahun belakangan pernikahan, prinsip kita mulai jadi jauh berbeda, sangat berbeda. Yang bikin kita tuh jadi Ngerasa nggak bisa lagi. iya, jadi cekcok mulu, malah berantem mulu. Jadi hal-hal kecil jadi besar. Terus yang nggak seharusnya diributin gitu. Oke. Hal-hal kayak gitulah. Tapi kan sebenarnya lu tuh sempat galau ya. Ini kan kayaknya lu ngajuin cerai itu yang kedua kalinya ya. Ketiga. Oh, yang ketiga bahkan. Nah, yang pertama yang kedua yang menguatkan lu berarti Anak-anak. Oh, Nah, anak-anak. itu dia makanya. Jadi yang pertama masih anak-anak, karena kan aku kan tumbuh besar papaku jauh di Amerika. Jadi aku tuh pengen punya keluarga yang utuh gitu. Makanya masih mempertahankan. Terus yang kedua kali juga sama, masih lihat anak-anak. Terus yang ketiga justru lihat anak-anak gak bisa, udah gak sehat buat mereka. Makanya pas aku telepon lawyerku yang ketiga kalinya, dia langsung Dahlia, yang ini beneran apa enggak? Iya, Ntar iya. gak jadi lagi. Takutnya omong-omong. Iya, aku langsung kayak bener pak, iya yuk lanjut yuk, aku bilang gitu. Akhirnya fix gitu ya. Tapi Dahlia, kau kan kalau dibilang kemarin kan yang sempat viral itu adalah naik ojek ke pengadilan. Itu tuh pas naik ojek ke pengadilan itu tuh udah yang kayak terakhirnya pas pengumuman atau itu yang Mediasi. Oh, itu sempat dimediasi sama pengadilan. Iya. Jadi kalau proses perceraian tuh lu tuh sempat dimediasi dulu untuk kayak diusahakan untuk bisa dirujuk kembali. Iya. Oh iya. Tapi sebenarnya is that only one side from you yang aku pengen udah gitu. Apakah Fandi juga memutuskan kayaknya kita memang udah? Awal-awal kita masih fight, karena akunya udah nggak mau, dianya masih fight untuk rujuk sebenarnya. Iya. Tapi yang terdengar di pasaran, ya di telinga-telinga netizen, itu kan Fandi selingkuh. Ya.
Itu mantan suami. udah lama, itu udah Iya. lama. Lu tuh lahir bulan apa? Aku Maret. Maret. Berarti Pisces ya, Pisces awal, Pisces pertengahan ya. Tanggal berapa sih? Tanggal 5. Tanggal 5, makanya masih Pisces banget ya. Pisces tuh sensitif dan orangnya dendam sebenarnya. Sih sejujurnya. Nah ternyata berarti mungkin kamu udah Pisces yang terurai sama horoskop lainnya gitu. Tapi kamu nggak, kamu bisa gitu setelah dia selingkuh, terus habis itu kamu akhirnya kayak ya udah oke, life must go on gitu. Iya. Oh iya, Iya. salut banget. Soalnya kamu tuh kayak tenang kali gitu. Kalau misalkan aku yang ada di posisi itu ya, mungkin aku udah, ya nggak cuman itu, titik potong. Iya, soalnya pokoknya udah kayak udah meledak kalau siapa. Sebenarnya itu emang aslinya kamu yang kena atau ada badai di dalam yang sengaja nggak kamu kasih lihat ke kita lah, atau nggak ke orang-orang. Itu ribut besar. Saat itu ribut besar. Cuman Lecet-lecet nggak itu rumah-rumah di rumah? enggak lah. Kalau aku sih aku hambing-hambingkan barang-barang di rumah aku. Tapi kan ini kejadiannya udah lama ya guys. Ya udah lama ya ini ngomong. Ya ini dikit aja, ini dikit aja, tapi ini kejadiannya udah lama banget ya. Jadi sebenarnya aku udah tahu tuh udah dari berbulan-bulan sebelum itu ke up. Oh, Udah tahu, cuman aku nggak ada bukti intinya. Jadi aku udah bilang sama temanku, ini nih kayaknya selingkuh sama yang ini deh, aku bilang gitu kan. Buktinya ada nggak? Nggak ada. Terus kalau bisa ngomong gitu, feeling aja, aku bilang gitu. Jadi feeling wanita itu memang selalu. iya, jadi udah tahu nih sebelumnya. Terus and then waktu itu bulan Mei, ingat sekali ya. Bulan Mei ingat banget. Cewek kan bisa sudah bilang dia ngakunya nggak dendam, dia masih ingat. Tapi nggak dendam, Oke, tapi nggak dendam. Kalau dendam aku balas dong. Iya, Aku benar, tidak benar, membalas. Terus udah jadi sebelum Mei itu aku udah bilang sama dia, kamu sama ini selingkuh atau gimana? Nggak ngaku kan. Ceweknya pun udah aku ajak ngobrol juga saat itu, nggak ngaku juga. Terus ya udah aku bilang gini, ya udah kalau sampai aku dapat buktinya, aku bawa gila berarti nggak apa-apa ya. Saat itu aku bilang gitu. Mereka ya oke aja. Oh ya udah kalau gitu. Saat itu Mei itu pulang kebaca semuanya sama aku, ya udah langsung aku bawa gilanya aku tuh cuman ya udah posting aja. Oh iya, rame langsung kayak Iya. jedar Karena kan aku udah bilang sebelumnya nggak apa-apa ya berarti ya kalau aku bawa gila. Kan nggak apa-apa katanya, ya udah posting. Tapi menurut lu selingkuh itu penyakit nggak sih? Penyakit. Iyalah penyakit. Jadi kalau sudah pernah punya tahu track record pasangan kita tukang selingkuh, kadang selingkuh tuh ada yang kayak nggak sengaja, ada yang hilang. Tapi kalau ada yang kayak sudah jelas tukang selingkuh, kadang-kadang nih ya, buat kau yang lagi nonton ya, netizen ya, itu biasa kalau bisa masih remaja, karena aku pun pernah gitu dulu. Ceritanya kayak mau membenarkan hidup si tukang selingkuh ceritanya gitu ya. Nah, Ih, tapi tetap diselingkuhin juga. Nggak bisa. Memang benar sudah penyakit. iya. Tapi itulah ya, kita nggak lagi ngebahas zaman-zaman masa selingkuhnya. Justru kita kayak mau ngasih tahu aja ke kalian, kayak kalau sudah berkeluarga itu apa sih yang kamu cari? Membahagiakan keluarga dong pastinya. Jadi jangan selalu egois mikirin diri sendiri. Akhirnya lu bukan memperbaiki kebahagiaan yang ada di dalam rumah tangga, malah lu mencari kebahagiaan di luar sana. Yang belum tentu lu bahagia juga, bisa jadi habis uang, ya kan? Nanti kita ketemu ani-aninya. nanti. Tapi buat kedepannya kau bakal nikah lagi nggak? Maksudnya kayak punya pilihan atau jangan-jangan trauma? Trauma enggak, jujur enggak. Nggak trauma sama ya. sekali, enggak. Jadi buat CEO Laguna, ya Lumina boleh ya. Nih nggak trauma kok dia. Oke lanjut. Nggak trauma. Enggak trauma, cuman saat ini tuh mungkin masih menikmati kesendirian aja kali ya. Tapi trauma nggak sama sekali. Aku sangat kayak ya udah ya, kalau misalkan Tuhan tiba-tiba mempertemukan aku dengan jodohku, why not? Kan kita nggak bisa apa-apa juga. Oke, ini dia udah ngomong kayak, kan barangkali ya kan yang lagi nonton ternyata jodohmu, nggak ada yang tahu ya kan. Nah coba Dahlia, biar mereka lebih kayak menyempurnakan diri ya kan Dahlia. Coba kita bikin yang happy dulu sekarang ya kan. Kira-kira ciri-ciri pilihan cowok yang boleh diizinkan untuk bersemayam lagi di hatimu itu kayak mana?
Aduh, Tipikalnya minggu enggak, ini. kita ngomong. Enggak, karena Kita kan ngomong. baru cuy, jadi belum kepikiran gitu loh, Iya benar. Nggak kepikiran Belum tapi kepikiran, cuman aku tuh sekarang mikirnya kayak tuh kan. jadi malu, elah, jadi malu. Enggak, karena nyarinya tuh sekarang lebih ke yang apa ya? Mungkin dewasa secara mental kali ya. Oke. Iya kan? Iya, Karena betul. ada yang masih kayak bocah, gampang marah-marah, apalah segala macam. Aku udah malas. Aku maunya Cari sama kedamaian. yang Tenang. kedamaian, orang yang bisa memberikan aku kedamaian, ketenangan, nggak Tapi ada pikiran apa-apa. uang udah, tuh penting gitu nggak? aja. Aduh, masih bisa kerja aku. anak anak gadis gue Masih Gitu. bisa kerja. Masih bisa kerja. Aku keren banget, makanya kan aku udah bilang dari awal ya, sosok yang datang ke tempat kita ini tuh keren banget. Tapi dia tuh nggak cuma ngomong doang, tapi dia benar-benar membuktikan. Buktinya dia bisa tinggal sendiri sekarang di Bali without someone else. Tapi bule pilihan dia. Dibilang apapun deh, ya apapun deh, Iya. siapapun yang bisa memberikan aku ketenangan hidup dan batin, udah. Gue beri lu cinta gue gitu. Iya. Tapi ntar dulu ya. Ntar dulu. Tapi ini kan sebentar lagi kan kita bakal ngomongin yang lebih serius. Tapi boleh nggak sebelum kita ngomong hal yang serius, gue tuh penasaran banget. Lu kan berarti sekarang kan umur berapa? 28. 28. Nah, dengan lu udah nikah 10 tahun, berarti kan lu nikah muda. Menurut lu, umur tuh jadi masalah nggak sih kalau lu menikah? Enggak Misalkan sih. gini. Jadi ada nih mungkin yang jadi merasa kayak, iya pasti ada dong ya yang kayak highlight orang yang mungkin kayak dia nikahnya kemudaan, makanya tuh jadinya masih kayak gitu. Menurut lu enggak malah sebenarnya? Enggak sih, Karena bukan dari diri lu merasa bukan dari diri lu nya kok, ya kan? itu dia, karena aku merasa bukan dari diri aku itu, iya satu, dan juga banyak contohnya yang menikah muda tapi sampai tua masih terus bareng. Banyak, ya. Banyak banget. Jadi sebenarnya menurut aku umur tuh bukan patokan, tapi Betul. sama siapa kamu menjalaninya gitu. Kalau menurut aku sih itu sih. Kalau udah ketemu orang yang tepat ya Iya. Jadi durasi Masih. berkenalan itu juga nggak jadi masalah juga buat lu. enggak. Udah belajar dari kejadian pertama pun menurut lu durasi perkenalan? Enggak, karena aku sama dia kan lama, 2 tahun sebelum nikah. Oh, oke. Yang penting bikin lu tenang, bikin lu damai. Oke, buat kalian yang bisa menenangkan dan mendamaikan nanti ada Alia Molan. Apa? Yang punya usaha refleksi. Yang punya usaha refleksi. Tempat yang bisa fisioterapi mungkin ya bisa juga menenangkan soalnya. Ya by the way itu jokes aja ya guys ya, jangan diambil ke hati juga. Jangan. Nah, aku tahu banget susahnya, aku punya anak 2 dan aku tahu banget susahnya jaga anak. Tapi lu tuh keren banget. Nggak, I'm not faking myself ya, tapi buat gue lu tuh beneran ngasuh anak lu tanpa neni itu tuh deh. Dan itu untuk waktu yang lama. Nggak semua orang bisa, apalagi lo backgroundnya adalah, wait, siapa yang nggak tahu Dahlia Polan? Sebenarnya kenapa? Apakah mendadak ketika lu punya anak lu jadi kayak trust issue sama orang luar, atau lu jadi kayak mami yang kayak, lu dipanggil mami atau mama yang kayak over ini banget, protektif banget sama anak, atau emang kau punya standar aja gitu dalam mendidik anak? Nggak percaya sama orang iya, karena kan banyak baca berita yang neninya inilah, neninya Iya. itulah, jadi Jadi takut. takut. Tapi kalau misalkan protektif sama anak tuh nggak sama sekali. Justru aku tuh sama anak-anak bener-bener aku Let it go, Iya. let it go, let it be ya. iya let it be. Terus tapi dengan catatan aku tetap tegas sih sama mereka, kayak jam tidur, terus mereka nggak boleh apa-apa, tegas. Dan puji Tuhannya juga anakku tiga-tiganya baik-baik banget. Nice ya. Iya, mau banget dengerin aku ngomong apa. Terus cuman enaknya sama mereka tuh bisa ngobrol. Jadi seandainya mereka dilarang ngapain, mereka selalu nanya dulu nih alasannya apa, make sense nggak buat mereka, kenapa mereka nggak boleh gitu. Iya. Kan ada 3 tuh, ada Uh-uh. James, ada Rose, Matt, ya, sama ada Rose Matt. sama Matt. Nah, yang lo paling kangenin dari mereka bertiga semuanya dong pasti. Semuanya. Tapi yang paling kecil kan berarti anak lo yang paling kecil namanya Matt. Matt. Nah, Matt gimana tuh menanggapi perpisahan kalian?
Maksudnya kan dia tuh belum ngerti. makanya. Dia tuh belum ngerti. Jadi tapi kalau misalkan Kali ya. nangis mulu perasaan capek dah. Gak cuma juga Beda juga gue bisa sama anak gue 2 hari aja gue tuh kayak stressful bro. iya. Cuman kalau kakak-kakaknya kan udah ngerti ya. Matt tuh masih belum ngerti. Jadi dia tuh kalau misalkan aku nginep di rumah sama anak-anak, aku bilang mama pulang dulu ya. I can see it in his eyes. Kayak kenapa sih gitu, aku pulang aja. Tapi mereka udah tahu kalau aku udah nggak tinggal di situ. Sekarang mereka harus belajar mengerti, dan sebenarnya menurut gue yang lu sudah pilih itu udah tepat karena lu mikir yang panjang buat mereka. Nggak semua netizen tuh paham masalah ini karena gue juga dari keluarga broken home. Gue sendiri adalah kakak tertua, adik gue yang paling kecil, which is kalau di lu tuh berarti adalah Matt-nya, itu nggak ngerti kenapa orang tua tuh harus berpisah. Jadi bawaannya ya dia ngerasa stressful, ngerasa dia tuh langsung jadi nggak bisa belajar kejadian yang di adik gue ya. Tapi gue itu selalu bilang broken home is a broken life, is not a broken life. Jadi semoga kan lu sekarang taking care of them-nya juga bareng-bareng sebenarnya ya. Lu tetap bisa take care. Gimana lu tuh tetap selalu ada juga buat mereka. Terus kalau gue boleh nanya, terus James sama Rose gimana dong? Mereka dong yang paling bisa lu percaya untuk jaga. Iya. Karena yang pertama nanya sebenarnya James. Karena kan aku awalnya ngekos, terus aku ajakin mereka ngekos kan, ke kosan kan, ajakin ke kosan buat nginap semalam biar mereka tahu tempatku. Tapi waktu itu aku lagi scrolling buat cari sewaan rumah gitu. Oke. Terus James lihat, terus dia nanya, mama ngapain sih mah cari-cari rumah terus, bilang gitu. Iya, mama harus cari rumah, bilang gitu kan. Ya kenapa, kan kita udah punya rumah. Iya, di situ aku cuman diam doang, aku nggak bisa jawab. Mama kok bawa benar ya. Aku 10 menit aku di bawah mikir, aku tanya temanku gimana ya, aku bilang perlu ngomong atau enggak ya, ngomong aja deh kayaknya. Iya. Biar mereka nggak terus-terusan kayak bertanya-tanya kenapa mamanya pergi. Iya. Terus aku naik ke atas, mereka udah tiduran gitu. Aku ngomong, can you guys please sit down, can we talk? Terus akhirnya anakku tiga-tiganya duduk terus ngobrol kan, bilang mama sama papa tuh udah gak bareng lagi, tapi sekarang berteman baik. Jadi kalau kalian butuh mama atau papa, kita bakal tetap ada ya, sama kayak gini. Mama bisa tetap jemput kalian, ajakin kalian main, ngajakin kalian nginep di kosan mama. Kita nggak kemana-mana kok, tetap ada buat kalian. Mama sama papa tetap sayang sama kalian. Cuman bedanya mama sama papa udah nggak bisa lagi tinggal di satu rumah yang sama. Siapa yang paling nggak bisa terima? James. Soalnya James yang paling gede ya, dia udah ngerti soalnya ya. Dia udah ya tapi kenapa dia gitu-gitu aja. Ya. Ya, times will heal sih. Amin. Nah, wah, susah lagi. Karena gue kalau lagi berantem aja sama laki gue, misalkan gitu ya. Karena anak gue juga, James sekarang umurnya berapa berarti? 9, anak gue 7 tahun. Itu kalau misalkan kita berantem, yang melerai kita berdua itu adalah anak gue. Jadi gue kebayang banget ketika James bertanya-tanya dan tidak bisa menjadi alasan lagi buat lu tetap terus bersama. Karena kan lu udah bilang ya 2 kali lu coba, lu jadiin mereka alasan untuk terus bersama, tapi ternyata gak bisa kan. Pokoknya aku berharap buat James dan Matt and Rose gitu kan, mama papa itu tetap jadi orang tuanya kamu. Mereka gak akan lepas dari tanggung jawabnya mereka. Yang penting gimana caranya, percayalah kalau misalkan orang tuanya damai hatinya, pasti kamunya juga bakalan full of love kok di dalamnya. It will be more better daripada di rumah keadaannya tuh panas, is it? Karena
been there done that. Kenapa gue akhirnya menyetujui nyokap gue untuk berpisah? Karena gue pun ngerasa kayaknya wah udah nggak sehat ini, buat apa gitu loh. Kayak merasa bahwa kayak semua baik-baik aja padahal nggak baik. Iya. Stop kita nangis-nangisnya dulu ya. Stop ya. Kita main games dulu aja gimana sebelum kita ngomong yang lebih lanjut dulu. Ya. Kita mau main games, yaitu games jamet. Oke. Bukan games alay, tapi Oke. jamet. Jawab 1 menit. Oke, sekarang kamu main game 1 menit, namanya tuh jamet. Jawab 1 menit kan. Aku bakal sebutin satu kata. Nanti kamu harus jawab cepat makna dari kata yang aku kasih ke kamu. Misalkan kayak, wah, contohnya berat lagi, papa. Orang tua gitu. Ya, misalkan gitu. Oke. Atau enggak kalau ditanya papa, jawaban lo lah bule. Kan bokap lu bule. Oke. Ya, ceritanya gitu. Siap. Bisa ya? Dahlia, kita mulai. Paham ya? Udah nggak konslet dong? Tidak. Otaknya udah ya. Kita lihat sepintar apa dan sejamet apa Dahlia Polan. Ganteng-ganteng serigala. Langsung gitu lagi. Itu maknanya bener. Bali. Pantai. Ibu rumah tangga. Mama. Mantan. Gak perlu sebutin namanya sih. Makanya mantan. Bekas. Aduh. Kirain Dahlia tuh bakal ini nih. Mantan. Dulu pernah ku cinta. Iya. Pelakor. Sebutin namanya. Enggak. Lakor apa? Mureh. Iya benar, tos lu. Iya, mureh lu. Oke, lanjut. Kesempatan kedua. Kagak ada. Langsung kayak ya, kesempatan kedua tuh. Bener dong, maknanya adalah tidak ada. Tidak ada. Betul. Tidak ada. Sebenarnya lu udah kasih berkali-kali sih. Anyway. Iya, anyway. Netizen. Love you. Iya. Kecintaan aku Sistem. cinta banget sama netizen. Karena netizen juga yang salah satu menguatkan kamu ya. Iya. Aku ngeliat banget. Oke. Ini menjebak. Jadi hati-hati, pikirkan baik-baik. Oke. Diki Prasetya. Sahabat. Iya. Apa betul? Nanti Pasti. lanjut. Anak-anak. Everything. Ada lagunya tuh. Oke. Dahlia Polan 2026. Happier. Yes. Tepuk tangan dulu dong. Kita tepuk tangan sekali lagi, lebih kencang lagi dong buat kejametan dari Dahlia Polan ya. Pokoknya kita juga berharap lah, pokoknya nggak cuma Dahlia Polan ya, tapi kayak semua yang lagi nonton ini 2026 should be more happier. Boleh aku balik lagi ke masa-masa pertanyaan-pertanyaan? Boleh ya. Oke, aku bakalan nanya sesuatu yang lebih mungkin gak apa-apa juga kalau kamu nggak mau jawab. Tapi tadi kan kamu ngomong ya, more happier. Dulu mungkin bahagia itu punya keluarga yang lengkap. Ada dia di dalamnya, ada James, Matt, Frost gitu. Nah kalau sekarang menurut kamu bahagia versi kamu tuh apa sih, Dahlia? I can be myself more. Karena aku sempat kehilangan diri aku Jati sendiri. diri kamu ya? Iya. Yes. Jadi orang yang jauh lebih pendiam. Makanya tadi aku sempat ngomong kan sebelum kita live kan? Iya, takut buat ngapa-ngapain, takut buat ngomong. Iya. Terus sekarang tuh ya udah kembali lagi ke diri aku yang lama, yang berisik, yang sama Betul. siapa aja hai gitu. Iya. Rame gitu. Iya. Nah itu ya, kadang-kadang memang bahagia itu pilihan. Jadi kamu adalah orang yang harus memilih kebahagiaan kamu tuh seperti apa. Setuju sih gue. Nah ini yang gue bilang, yang apa namanya, lebih deep, nggak tahu lu mau jawab apa enggak. Tapi nggak apa sih, terserah lu deh. Lu masih dinafkahin sampai sekarang? Oh jawabannya adalah oke, biar netizen yang menjawab ya. Iya. Jawabannya adalah kebaca ya. Gak apa-apa, kan tadi dia udah ngomong gue bisa hidup atas kaki gue sendiri. Harus. Ini bukan karena lu lagi emosi atas kejadian yang baru lu alami, tapi memang lu punya kemampuan untuk bisa bertahan dan melangsungkan kehidupan. Amin. Atas kaki lu sendiri. Amin. Nah kamu nikah muda banget ya, 18 tahun ya. Sekarang di usia kamu yang makin matang, udah mau 28 tahun, belum mau 28 ya tahun ini ya. Enggak. Tahun ini justru 29 ya? Iya. Menuju 30 ya.
udah the end of 20 ya. Ada nggak sih bagian dari diri kamu yang dulu hilang, jangan denial ya, dulu hilang karena harus jadi istri dan ibu dalam satu waktu, akhirnya sekarang lagi kamu kejar lagi. Kamu pernah ngerasa kamu kehilangan jati dirinya kamu kan? Tapi kamu ngerasa nggak kamu nyesel karena kamu harus jadi istri dan ibu di usia muda? Enggak sih. Enggak ya? Ini udah berapa banyak orang tanya kan, Oh iya? emang benar kamu gak nyesel nikah muda? Nyesel dong pasti, gini-gini. Nyesel kan, akhirnya cerai kan? Nope, not at all. Ih, keren. Kalau aku nggak nikah di saat itu, aku nggak akan punya anak-anak aku sekarang. Yang aku lihat cuma mereka doang. Kenapa harus nyesel? Anakku lucu-lucu, anakku baik-baik. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya, makanya kenapa aku harus nyesel? Enggak lah, nggak ada penyesalan Iya. sama sekali. Berarti kalau masih bisa ngulang waktu, masih mau memilih hidup ini untuk punya anak-anak kayak mereka dong. Iya. Keren banget. Tepuk tangan lagi dong buat Dahlia. Gila gue saat ngomong sama dia, kenapa niat gue yang di podcast ini mau menguatkan dia, gue yang kuat. Oke, despite of apa yang udah pernah terjadi sama lu ya, sebenarnya papanya anak-anak tuh gimana sih sosoknya buat anak-anak? Buat anak-anak ya, dia sebenarnya buat anak-anak tuh papa yang fun sih menurut aku. Seru ya? Dia seru sama anak-anak, dia sayang sama anak-anak tuh sayang banget. Dia tuh apa-apa yang dipikirin pasti anak-anak dulu. Iya. Sosoknya dia kan soalnya memang iseng juga ya kalau dari film-film atau FTV yang dia mainkan. Iya. Tapi iseng gak dia? Di iseng sih enggak sih, cuman dia tuh gampang luluh kalau sama anak-anak. Dia tuh kalau sama anak-anak luluhnya, aduh, kayak misalkan aku udah bilang enggak No, ya, next no. ya. Lu evilnya, dia angelnya ceritanya. Iya, dia selalu yang kayak udahlah kasih aja, kasihan. Dia tuh kalau sama anak-anak sayang banget. Tapi hubungan kamu sama dia sekarang gimana? Baik-baik aja, sekarang jadi teman, Nice. ngobrol, sharing buat anak-anak kayak gimana. Oh berarti co-parentingnya tetap masih ngobrol ya? Selamat loh, karena nggak Hmm. gampang loh, nggak semua orang bisa kayak begitu. Karena yang udah-udah kan, lu tahu ya, apalagi kalau pisahnya dari one side, misalkan lu yang mengajukan Iya, gitu iya. ya, biasanya kayak ada mendem sesuatu yang kayak nggak bisa, gue nggak bisa lagi ngomong sama lu gitu loh. Jadinya anak-anak jadi korban. Kalau ini kan lu berpikir lebih wise ya. Harus. Kok bisa? Anakku 3 ya, ikutan emosi gitu. Iya, anaknya Nggak, tiga. anakku 3. Jadi kan harus bisa berdamai, karena aku pengennya anak-anak lihat ya nggak apa-apa, udah nggak serumah tapi dua-duanya tetap ada kok buat kita. Oke. Gitu. Nih, contoh cerita yang paling real. Setelah kejadian ojek di pengadilan lu pulang gitu ya. Ah. Siapa yang chat duluan? Lu atau dia duluan yang kayak gimana nih anak-anak makan apa nih? Atau lu jangan-jangan kayak anak-anak hari ini udah makan apa? Apa obrolan kalian pertama setelah berpisah? Setelah berpisah justru kita baru bener-bener ngobrol tuh pas ulang tahun Matt. Oke. Sebelumnya aku sangat menghindari karena masih proses mediasi dan Lu menjagalah hati lu untuk kayak yakin. enggak sih, Oh, karena enggak, itu udah yakin supaya kenapa ya? Susah lagi itu dijelaskan. Intinya adalah yang bikin aku nggak bisa untuk ngobrol dulu gitu loh. Oke. Aku jadi lebih milih untuk telepon anak-anak aja, ngobrolnya sama anak-anak. Lewat siapa yang jagain sekarang dong? Ada orang tuanya Fandi Oh, di berarti rumahnya. tapi lu sama orang tuanya Kak Fandi Baik-baik fine. aja, Fine ya, baik-baik nice ya. aja. Mereka di Bali juga. Di Bali. Terus akhirnya ngobrolnya sama anak-anak dulu, tapi setelah ulang tahun Matt waktu itu persidangan udah mulai, jadi mediasi udah selesai, ketemulah kita awal. Canggung banget. Nah, aku tuh problemnya karena aku orang yang begini, jadi Iya. kayak Iya. chill Chill aja. terus ketemu sama dia aku kayak Belaga gila. iya. Bukan belaga gila, memang gila. emang sesantai itu. Terus ya udah aku bercandain aja, aku ajak bercanda. Awalnya dia masih kenceng gitu kan mukanya kan. Terus aku ajakin bercanda. Bayanginnya aja sulit ya. Iya, aku candain. Terus akhirnya lama-lama dia jadi ikutan chill juga. Jadi sampai sekarang chill. Udah tiap ketemu sekarang bercanda-bercanda bareng. Terus malah kita sekarang kalau ada aku lagi datang ke rumah, cabut yuk kemana, gabut nih, makan ini yuk. Kita ada satu tempat di Bali yang kita suka banget, Chinese food. Kita bisa motoran berdua makan Chinese food, tapi as friend gitu loh. Nah malah itu jadi lebih baik ya. Iya, Gila. secil itu. Salut sama keputusannya Dahlia, dan
dan akhirnya ternyata itu yang membuat diri lu dan dia juga jadi berdamai. Iya, tapi mungkin kayaknya aku dan Fandi mungkin memang Lebih cocok jadi cocok jadi teman dibandingkan jadi pasangan. Yes, oke. Tapi kalau dari mama, nyokap lu ya, nyokap lu. Apa yang pertama kali kamu bilang ke mama? Kan biasa anak cewek tuh kadang-kadang nggak tahu ya, lu tukang ngadu apa enggak ke nyokap Enggak lu. lagi. Gua juga enggak. Enggak aku. Gua juga enggak banget. Nah, terus gimana lu nyampein? Jadi nyokap lu tahu dari Tahu dari aku. TV? Oh, enggak tahu dari. Tahu dari aku, cuma masa aku cuma bilang kayak, "Ma, iya mau cerai ya." Udah gitu doang. Dan nyokap juga kayak ya itu. Oh ya udah, oke gitu. Your decision. Iya, Oh, oke. Karena di Bali kan kamu sendirian, nyokap di Bandung. Bandung. Jadi lu ya udah gitu. Ya memang anaknya ramboy. Lu nggak punya kakak beradik? Lu tunggal? Punya kakak satu cowok, adik satu cowok juga. Oh ada. Mereka gimana kayak? Kayak gimana kayak? Oh tahu nggak atau kayak tahu dari nyokap lu aja kali gitu? Lu nggak ngomong juga ke Aku adik-adik? tuh aku dekat lagi sama dua-duanya, cuma aku paling dekat tuh sama adekku. Justru adekku malah jadi saksi waktu pas persidangan. Aku tuh sedekat itu sama adekku yang cowok ini tuh benar-benar Pelit banget. iya, Kopeng banget. gitu loh. Sama abang lu malah. biasa Karena aja. umurnya jauh bedanya. Jangan. Beda 10 tahun. Kadang kan kalau keluarga ya dia nggak mau tahu masalahnya apa, ketika lu kayak udah berpisah dia pasti kayak bakalan ngebelain lu banget. Iya, Dia mau ngebelain, nggak? iya. Dia nanya nggak, dia telepon nggak mantan lu? Enggak sih. Oh enggak ya, kayak Lebih udah lah kecil. besar dulu gitu. Soalnya aku tuh nggak ngerti kenapa ya, aku didengarkan sekali oleh mereka berdua itu. Jadi kalau jadi walaupun kakakku lebih tua Berjauh. jauh, justru yang didengerin aku. Oh malah lu yang jadi kayak Iya. speak personnya. Iya. Person. Jadi kalau aku udah ngomong apa, mereka kayak ya udah, oke. gitu. Ngikutin aja. Iya. Kata lu, iya sih. Malah lu yang kakak banget ya, makanya lu Iya. memang keibuan banget juga gitu ya, semua ada di lu. Makanya sebenarnya kalau katanya dia nikah muda nggak juga, karena sebenarnya dianya udah siap gitu. Iya. Nah namanya kan tadi lu bilang ya, namanya cowok ya pasti ada emosinya kan. Gue nggak mau bahas ini, Iya. tapi diminta nih temen gue ya. Apa Pas tuh? tahu dia slanky, bawaannya buat zaman dulu tuh, lu cerita nggak sih? "Ih, mantan gue selingkuh." Jadi posisinya waktu ketahuan selingkuh itu ada adik aku lagi tinggal di Bali saat itu. Jadi posisinya emang ada dia, ya cekcok lumayan rame. Iya. Cuman Mau ditanya? adekku tuh anak yang chillnya jauh lebih chill dibandingin aku. Adekku itu. Udah super duper chill, tapi bawaannya dia pasti geram dong. Orang yang Geram, super duper chill kalau cuman- nggak selalu disakitin sih dia. But he's smart. Oke. Dia nggak akan mungkin kayak gue pukul lo atau Iya. nggak mungkin, kalau Nggak. nggak dia kena duluan. Oh nice. Iya, dia cuma nenangin, misahin, dia nenangin. Udah, Jadi nggak ada keributan yang kayak di film-film ganteng-ganteng serigala itu nggak ada. Oke. Oke, next question is, kalau misalkan banyak perempuan yang bertahan di hubungan buruk karena takut gak bisa kasih makan anak, itu kan banyak kan sering denger ya. Bahkan kayak baby boomers itu banyak banget yang kayak udah tahu suaminya selingkuh, udah tahu sering dikasarin, di KDRT, tapi kayak tetap bertahan karena udah jadi ibu rumah tangga, ngerasa tidak bisa berdiri di kaki sendiri, berujung pada kayak nelan pahit-pahitnya sendiri. Nah apa sih buat kamu, lu tuh keren banget Dahlia, gue berharap banget ngundang lu tuh bisa membuat orang-orang di luar sana yang mungkin belum yakin untuk kayak memilih keputusan yang tepat, jadi lebih berani untuk mengambil keputusan tersebut. Nah jadi boleh nggak sih lu berikan pesan yang kau rasa pengen kasih ke orang-orang yang lagi ngerasa terjebak tapi nggak punya keberanian kayak kau? aku sih Apa yang meyakinkan kau untuk kayak berani gitu? Ada nggak? choose yourself first, apapun itu. Choose Intinya yourself first. harus keluar dari zona yang membuat kamu tidak bahagia. Setakut apapun itu kamu ke depannya, karena nggak akan pernah berakhir kalau misalnya kamu udah terjebak di lingkaran itu yang tidak berkesudahan. Lebih baik keluar dulu, because you never know, Tuhan mungkin udah siapin apa yang jauh lebih baik di luar sana, cuman karena kamu nggak mau keluar untuk melihat itu, jadi kamu nggak bisa nemuin. Gila, deep banget, deep banget. Gak semua orang bisa, dan gak semua orang punya bear yang minimum yang sama. Karena ada orang yang ngerasa kayak
oh masih bisa lah gue, padahal itu tuh udah nggak sehat. Udah nggak sehat, dan mungkin Tuhan udah kasih kamu tuh Berkali-kali, berkali-kali sinyal. keluarga, iya, cuma mungkin karena kamunya masih terus-terusan di situ ya. Sih, Gimana? lihat ya, ketika Dahlia dan mantan berpisah, mereka tetap bisa berhubungan dengan baik malah. Iya, jadi teman malah. Iya, jadi choose yourself first. Terus habis itu ketika nanti sudah memilih diri kamu sendiri, mungkin setelah kamu berdamai dengan diri sendiri juga harus juga bisa memilih orang yang tepat juga, ya kan? Oke, ini pertanyaan terakhir dari gue buat lo. Karena ini relate, ketika lu akhirnya berpisah, lu pasti nggak pengen dong nanti Rose atau Rus mengalami hal yang sama, ya kan? Karena kenapa gue bisa ngomong gini? Ketika gue ngeliat keluarga gue berpisah, gue itu sangat ingin menemukan sosok pasangan ataupun keluarga yang 180 derajat beda banget dari keluarga gue sebelumnya. Karena kalau gue mungkin udah gede ya, kalau anak-anak lo mungkin masih kecil gitu ya. Jadi gue akan mencari pasangan yang bisa memberikan itu ke gue. Nah, kalau suatu saat, makanya gue berpikir bahwa nanti kalau gue punya anak gue itu tidak boleh merasakan apa yang dulu pernah gue rasakan. Iya. But when, kalau suatu saat, gue amin-amin coy, tiba-tiba ternyata Rose itu punya kejadian yang tidak mengenakan, akhirnya ada di posisi kayak kamu kemarin gitu. Apa hal pertama yang bakal kamu lakuin sebagai ibu? Aku nggak sanggup lagi kamu kalau ditanya gini, aku takut What banget. What if ya? What if? Ini bisa jadi pesan buat Rose loh. Sorry ya, buat Rose. Maksudnya, we never know. What if? Jadi aku bakal tanya Rose bahagia atau tidak. Kalau misalkan memang Rose udah nggak bahagia, aku nggak akan jadi orang tua yang suruh anakku mempertahankan rumah tangganya hanya karena jangan banyak kan malu apa kata orang, cerai. Nope, choose yourself first, Rose. Yang penting kamu bahagia, mama bahagia. Tapi kalau kamu ternyata bisa dapetin pasangan yang membahagiakan kamu, stay with him. Iya dong. Iya. Kalau misalkan Rose-nya happy, diperlakukan dengan baik, wah aku sih happy banget. Tapi kalau misalkan sampai suatu saat nanti anak perempuanku menikah dan tidak bahagia, nggak usah mikirin apa kata orang, leave him. Gue sebelum live-in, kalau itu gue punya anak, gue belum punya anak cewek ya. Gue kalau punya anak cewek, terus ada laki-laki yang tidak menyenangkan hati anak gue panggil dulu bapaknya, bapak, lawan dulu bapak. Ya, pokoknya ya namanya kita sebagai orang tua, bener kata lu, kita maunya, iya dong, kita nggak pernah tahu. Lu juga mana kepikiran sih ya, lu nikah juga buat bahagia dong, tapi lu nggak pernah tahu apa yang lu lampaui ternyata bisa sampai ada di keadaan sekarang. Nah, senang banget ya sekarang tuh netizen tuh yang lu bilang tadi, support system lu yang bikin lu bahagia, karena mereka juga udah lebih open minded, mereka lebih kayak terbuka, mungkin lebih banyak Gen Z juga, memang kayak lebih mendahulukan kebahagiaan daripada apa kata orang, kan? Dan mereka juga mungkin sedang menjalani hal yang sama. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang lagi nonton podcast Cece dan Dahlia Polan, semoga pesan dari Dahlia Polan dari tadi ya, dia ngomong berkali-kali soal choose yourself first daripada orang lain ya, even itu orang yang pernah kamu cintai, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya gitu. Mungkin boleh nggak sih Dahlia, sebelum kita say bye-bye nih sama yang lagi nonton, ya? Luar biasa sih ini, karena pasti banyak banget yang lagi mengalami hal yang serupa soalnya. Terakhir dong, pesan-pesan apa yang akan kamu kasih tahu ke anaknya kamu nanti gitu, kalau mereka sudah lebih ngerti, karena sekarang yang ngerti kan adalah baru James ya. Kalau lu dikasih waktu untuk ngomong ke James, Matt, and Rose gitu ya, boleh dong sedikit apa yang bisa lu sampaikan ke mereka, kayak misalkan 10 tahun kemudian lu mau ngomong sama mereka itu apa ketika mereka sudah mengerti banget dan ternyata mereka nggak bisa terima. Ini untuk berarti omongan untuk 10 tahun ke depan nih. Iya, 10 tahun ke depan untuk Matt, Rose, dan James.
ketika umur mereka sudah cukup. Iya. Maafin mama kalau 10 tahun lalu mama harus mengambil keputusan yang sudah mama ambil, tapi yang jelas semuanya buat kalian, karena mama pengen kalian lihat hubungan mama sama papa sehat, dan mama juga pengen bisa ngebuktiin kalau misalkan mama akan terus ada buat kalian. Jadi apapun keputusan yang mama ambil 10 tahun lalu selalu buat kalian. Rasa sayang mama nggak akan pernah berubah walaupun mama mungkin nggak tinggal sama kalian. Pokoknya mama akan terus berusaha supaya bisa terus ada buat kalian. Maafin mama ya. Tangan dong. Pesan tante ya buat anak-anaknya Mama Dahlia. Kalian sekarang lebih happy kan? Sih, itu keputusan yang udah Mama Dahlia ambil. Dahlia, thank you so Thank much you, ya Kak. buat hari ini. Thank you. Jujur aku merasa obrolan kita tuh kayak nggak interview gitu, kayak lagi dengerin cerita seorang pejuang kehidupan yang lagi akhirnya menemui kedamaiannya sendiri. Sehat-sehat terus baby. YouTube Terus jadi inspirasi buat kita semua karena kamu adalah salah satu sosok emansipasi wanita dalam memilih keputusan untuk tidak ada di toxic relationship. Ya, oke, I'm so proud of you. Salam buat Diki. Iya. Sampai jumpa lagi di The Chelly Juno Show selanjutnya. Bye bye.